Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Namun sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah, agar apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita lanjutkan dengan membaca surah An-Nas sampai dengan surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, الذين هم يراءون
يمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الخطمة وما أدراك ما الخطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Baik, mari kita lanjutkan membahas tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Apa yang dimaksud dengan terpuji? Terpuji adalah baik. Berarti berperilaku terpuji adalah berperilaku baik atau berperilaku yang baik. Kemudian di sini disebutkan beberapa manfaat berperilaku terpuji. Yang pertama, berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang baik. Allah bersama orang-orang yang baik. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang baik. Cukup dengan alasan itu kita dapat berbuat baik. Yang kedua, berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Ketika kita baik kepada orang lain, maka orang lain itu juga akan baik kepada kita. Inilah yang dimaksud akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Anak-anakku sekalian bisa mencoba. Ketika kalian memberikan teman kalian sesuatu, maka secara otomatis teman kalian akan berbuat baik kepada kalian. Tidak mungkin ketika kita memberikan kepada seseorang, kemudian orang tersebut marah. Dia akan sangat berterima kasih, dia akan berbuat baik kepada kita. Inilah yang dimaksud mendatangkan kebaikan bagi sesama. Yang ketiga, setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ini tujuan akhir kita. Kita berbuat baik tujuannya tentu agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Bahagia di dunia adalah apa yang kita lakukan di dunia selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di akhirat, apa yang kita lakukan akan kita ambil, kita petik buahnya ketika di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian salah satu karakter, salah satu contoh perilaku terpuji adalah tanggung jawab. Ya, perlu diingat, tanggung jawab itu adalah anjuran dalam agama Islam. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya di mata Allah sama. Allah tidak peduli apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia tampan, apakah dia jelek, dan lain sebagainya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika di hadapan Allah di akhirat kelak. Kemudian, apa sih arti tanggung jawab itu? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Misalnya kalian, baik Pak, saya akan bertanggung jawab akan mengerjakan tugas ini. Kalian harus bersungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Tetapi ketika kalian tidak mengerjakan, kalian harus menerima akibat dari perbuatan tersebut. Misalnya, ternyata ketika kalian diberikan tugas, kalian tidak menyelesaikannya dengan baik. Maka kalian harus bersedia menerima akibatnya. Ya terserah gurunya, mungkin kalian dihukum, mungkin kalian diberikan tugas tambahan dan lain sebagainya. Itu berarti tanggung jawab. Ya. Orang yang tidak tanggung jawab, dia biasanya terlalu banyak alasan. Begini Pak, aku kemarin tidak mengerjakan tugas karena aku tidur Pak. Kemarin itu bantuin ibu Pak, kemarin itu ngomong adik Pak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sejak kecil, sedari kecil kita harus melatih diri kita agar bisa bertanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contoh seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Ibadah kepada Allah merupakan tanggung jawab kita. Kalau kita tidak mengerjakan, maka kita harus siap-siap menerima akibatnya. Apa itu? Kita akan mendapatkan dosa. Sholat 5 waktu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kita tidak boleh meninggalkan satu kali pun. Sedari kecil kita harus dilatih bagaimana kita bisa sholat dengan tertib, sholat dengan baik, sholat dengan tepat waktu, sehingga ketika kita dewasa nanti, kita akan menjadi orang yang tepat waktu dalam mengerjakan apapun. Karena sholat sendiri itu mengajarkan kita agar kita tepat waktu. Mengaji, berbuat baik kepada sesama, itu adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah? Karena ketika kita berbuat tidak baik kepada orang, maka kita akan dihadapkan oleh Allah, kita akan dituntut oleh orang yang telah kita jahati. Dia menuntut, ya Allah, dia sudah tidak berbuat baik kepada saya menuntut agar dia dihukum. Karena itu hak dia. Maka Allah akan menjawab apa yang menjadi tuntutan orang yang kita jahati tadi. Dan yang selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Tanggung jawab kepada diri sendiri ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap badan kita. Kita memiliki badan, harus kita jaga. Itu namanya tanggung jawab kepada diri sendiri. Menjaga kesehatan, ketika waktunya makan-makan, ketika waktunya sholat-sholat, ketika waktunya tidur-tidur, ketika waktunya bermain-bermain. Agar apa? Agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Kemudian giat belajar. Kenapa giat belajar termasuk tanggung jawab kepada diri sendiri? Karena ketika kita malas belajar, kita menjadi orang yang bodoh, kita menjadi orang yang tidak pintar,
dan lain sebagainya. Giat belajar ini juga bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Karena kita diamanahi oleh Allah berupa badan. Kita diberikan otak oleh Allah, kita diberikan pikiran oleh Allah, digunakan untuk berpikir, untuk belajar. Kalau kita tidak gunakan dengan semaksimal mungkin, otak kita, pikiran kita nanti akan protes. Ya Allah, saya dulu di dunia tidak pernah dimanfaatkan untuk berpikir sama sekali. Saya hanya dimanfaatkan untuk bermain game. Saya hanya dimanfaatkan untuk bermain yang lain dan lain sebagainya. Saya tidak pernah dimanfaatkan untuk berpikir dalam pelajaran. Mereka akan menuntut kita. Apakah kita siap untuk dituntut? Sebelum kita dituntut, mari kita gunakan apa yang diberikan oleh Allah. Tangan kita, kaki kita, mata kita, kepala kita, mulut kita dengan hal-hal yang baik. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap orang tua. Antara lain, berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Ini adalah tanggung jawab kita kepada kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kita sampai saat ini. Tentu tanggung jawab kita kepada mereka sangat besar sekali. Berbakti kepada mereka, taat, patuh, dan bersikap santun adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap orang tua. Jangan sampai orang tua kita menyuruh ini, kemudian kita, kok aku lagi sih bu, kok ini lagi sih bu, kok saya lagi sih bu. Jangan sampai berkata seperti itu. Kalau kita berkata demikian, berarti kita tidak memenuhi tanggung jawab kita terhadap orang tua. Kalau kalian ingin menjadi anak yang sukses, maka berbaktilah, taatilah, patuh dan bersikap santun kepada orang tua kita. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap lingkungan ini dapat kita wujudkan menjaga kebersihan lingkungan kita, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan alam sekitar kita. Ketika kita melihat sampah yang berserakan, kita ambil, kita masukkan ke dalam tempat sampah. Jangan menunggu orang lain yang mengambil. Karena ketika kita mengambil sampah tersebut, tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu mencintai hal-hal yang bersih. Kepada lingkungan kita, ada tanaman yang kering kita siram, ada tanaman yang kurang baik kita rawat. Kepada ada hewan yang kelaparan kita berikan makan. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada alam sekitar, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Baik anak-anakku sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca surah Al-Asr bersama agar apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.